Oke, sepertinya sudah banyak yang join ya. Kak Ica mau sapa dulu sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak Ica. Shalom Kak. Shalom Kak Ica. Shalom. Iya, jadi hari ini kita ibadah kita walaupun secara virtual. Kak Ica berharap semuanya tetap semangat ya. Kak Ica mau ngingetin supaya di sebelahnya jangan lupa diambil Alkitab, karena nanti kita akan membaca ayat hafalan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah dipersiapkan Alkitab? Ayo, persiapkan Alkitabnya ya. Sudah. Hari ini siapa yang tahu apa tema kita? Ayo, siapa yang tahu tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Menjadi berkat Kak. Iya benar, menjadi berkat. Jadi, Aicha ada ambil satu ayat dari Amsal 11 ayat 25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Oke, jadi siapa yang hari ini sudah siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Ayo, angkat tangannya. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan hari ini? Ayo. Ayo, semangat, semangat. Oke, semuanya semangat ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Big or Small. Semuanya tahu kan lagu Big or Small? Tahu semuanya lagu Big or Small? Big or Small? Tahu? Tahu Kak. Iya, nanti kalau ada gerakannya kita ikutin ya. Bang, saya boleh di-share? Oke. Diri. Semuanya boleh sambil ikutin gerakannya ya. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, mari kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tetap berkarya bersama dan aku bisa. Aku bisa akan berputus asa bersama Tuhan aku bisa. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama
Iya, sepertinya semuanya semangat kali hari ini ya. Oke, dan untuk itu kakak persilakan kepada Mem untuk memberi foto. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam ibadah foto. Mem undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yuk kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman, supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami, bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya, kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, siapa yang masih semangat hari ini? Angkat tangannya. Siapa yang masih semangat atau masih ada yang ngantuk ini? Adik-adik, oh sekarang semangat ya. Siapa yang hari ini bergembira? Kalau bergembira berarti dia senyum. Senyumnya nggak boleh terpaksa. Kak Ica mau lihat dulu senyumnya. Senyum dulu semuanya. Ayo senyum. Kak Ica mau lihat senyumnya. Senyum yang bergembira. Jangan terpaksa. Senyum yang bergembira. Ayo, ayo. Kak Ica mau lihat dulu ini. Aduh, manis-manis sekali senyumnya ya. Iya, aduh, manis-manis sekali senyumnya. Oke, jadi kita akan membaca tita dan ayat hafalan. Jadi, sebelum itu kita bernyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Silakan Bang Sam. Adalah obat. Adalah obat seperti obat hati yang tenang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat senang tapi semangat keringkan tulang. Hati yang gembira senang. Hati yang gembira senang. Oke, kita akan membaca dasa titah. Siapa yang tahu hari ini kita baca titah yang keberapa? Yang pertama, Kak. Yang pertama.
Nah, berarti minggu lalu semuanya mendengarkan Dasatita yang ke-10. Iya. Oke, kalau begitu kita akan baca Dasatita yang pertama. Nanti kita bacanya Kak Ica dulu, baru adik-adik. Oh, nggak usah, kita secara bersamaan aja ya adik-adik membacanya ya. Tapi ini slide-nya belum muncul nih, Kak. Oke, udah. Nanti kita baca yang dalam bahasa Indonesia dulu, baru kemudian dalam bahasa Simalungun. Sudah muncul slide-nya ya adik-adik? Oke, kita baca ya. Mulai dari Taurat pertama, hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Taurat pertama. Bulan Allahmu seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain aku. Oke, sekali lagi bisa ya. Yang lebih kompak ya. 1, 2, 3, ya. Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain selain aku. Oke, sekarang dalam bahasa Simalungun. Oke. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3, ya. Kita Taurat Oke, sekali lagi ya biar lebih mantap. 1, 2, 3, ya. Tita Robe. Jawaban naibatamu ini naibata lalu naibata lamayan kembali Oke, sekarang ambil kitabnya. Kita akan baca ayat hafalan. Yuk. Ayat hafalan kita diambil dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Yuk. Sudah? Sudah diambil kitabnya? Siapa yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Udah dapat ya. Galatia 6 ayat 2. Nanti kita baca sama-sama ya. Amin. Oke. Sudah bisa kita baca sama-sama. Mulai dari judulnya dulu ya. Nanti kan ada judulnya saling membantulah kamu. Baru kita nanti baca ayatnya ya. Sudah? 1, 2, 3, ya. Saling membantu kamu. Bertolong-tolonglah. Menanggung beban. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, kita ulangi ya. Tapi nanti bilang Galatia 6-nya. Galatia 6 ayat 2 baru masuk ke judul, baru kita baca ayatnya ya. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung Oke. Kak Ica kepengen semuanya yang laki-laki dulu baca. Yuk, yang laki-laki. Boleh dibuka mic-nya ya. Ada Jonathan, ada Brian, ada Petrus, ada siapa lagi?
Ada Eskiel, ayo ada Rafael, ada Gamal sama siapa lagi? Ada ayo dibaca yuk. Kak Ica hitung ya. 1, 2, 3 ya. Tolonglah bebanmu, kamu demikianlah hukum Kristus. Hukum Kristus. Oke, sekarang yang perempuan. Ayo, ada Titania, ada Ejelia, ada Aileen. Yuk. Sudah siap? Ada Fiona, ada Emily, ada Kak Kirana. Oke? Kak Ica hitung ya. 1, 2, 3 ya. Menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bentar. Siapa yang hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kak Ica udah siap nih mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Atau masih ada yang ngantuk-ngantuk ini? Kayaknya masih ada yang nguap ini Kak Ica lihat ini. Aduh, janganlah. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo semangat. Siapa ya kira-kira yang hari ini akan bawakan firman Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kak Ica kasih clue. Maria. Udah tahu. Iya, Kak Maria. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maria, kita mau bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Semuanya bernyanyi ya. Alkitab mengajarkan kecintaan miliknya. Menyanyi. Ayo bernyanyi semuanya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lama, Yesus Tuhanku, ya. Itu firman-Nya di dalam kita.
Shalom semuanya. Shalom, Oke, Kak. belum semangat, belum semangat. Kak Maria masih mau mendengar. Ini adik-adik udah pada sarapan belum? Belum. Aduh, sama. Sama. Kak Maria juga belum sarapan. Ini sehati semua ya. Berarti ini belum sarapan. Ini dua ini pertanyaan Kak Maria. Pertama, telat bangun atau yang kedua udah terlalu semangat ibadah sekolah minggu. Yang mana kira-kira? Kayak kamarnya. Yang mana nih? Terlalu semangat mereka, Kak. Oke. Jadi ini belum pada sarapan bukan karena telat bangun ya. Tapi karena mau semangat sekolah sekolah minggu, benar? Oh, mantap. Kak Maria juga hari ini semangat. Tadi Kak Ica katanya mau ngasih clue. Kakak yakin pasti Kak Ica tadi waktu mau ngasih clue, salah satu clue-nya guru sekolah minggu yang rambutnya paling keriting. Betul nggak ya Kak Ica? Iya, Benar Kak. nggak? Iya benar. Benar. Karena itu ciri khas Kak Maria ya. Oh iya, guru sekolah minggu yang lain kayaknya nggak ada yang keritingnya kayak kakak. Sekali lagi Kakak mau sapa deh. Udah lama banget ini nggak nengok adik-adik sekolah minggu. Shalom semuanya. Coba hidupin dulu mikrofonnya. Aduh, shalom. Iya, terus tadi kakak nengok Aileen nih, mana Aileen? Shalom Aileen. Shalom. Ini 3 bersaudara ini. Fiona, Tupado, Gamal yang dari tadi Kak Maria lihat semangat banget nyanyinya. Shalom. Shalom Kak Fiona. Mana nih suara Kak Fiona? Ya dimatikan itu masih mikrofonnya Kak Fiona, jadi Kak Maria nggak bisa dengar. Mana tuh tadi Kak Fiona? Anak mau zoom apa enggak? Halo semuanya. Selamat hari Minggu Jojo Jabes. Mana ini suaranya nih? Selamat hari Minggu Brian, Fania. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Tania Talia. Selamat hari Minggu, Kak. Oke, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman? Oke, belum semua angkat tangan. Iya, Kak Sarah sudah angkat tangan. Siapa lagi? Sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Nggak ada suaranya karena dicabut. Oke, semua sudah. Coba mana Alkitabnya Kak Maria, mau lihat mana Alkitabnya ini? Kak Maria udah siap Alkitabnya. Adik-adik yang lain sudah siap Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Aduh, mantap. Bang Sam juga udah siap dengan Alkitabnya. Oke. Oke, semua sudah siap dengan Alkitabnya ya? Oke, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Oke, kita mau berdoa gimana? Kalau sikap berdoa yang baik, lipat tangannya. Iya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih boleh membangunkan kami. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat untuk kembali beribadah untuk memuji nama-Mu. Tuhan, walaupun saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, kami tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti biasanya. Itu tidak menjadi alasan kami Tuhan untuk tidak bersyukur, untuk tidak bersuka cita. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang nanti akan disampaikan, kami boleh memahaminya Tuhan. Sekalipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Berkati juga Tuhan, kakak guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tadi apa tema kita hari ini? Tadi Kak Maria dengar ada yang jawab benar tuh. Apa temanya hari ini, ada yang tahu? Ini nggak bisa dari data. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kak Sari nggak boleh jawab ya? Nggak boleh jawab. Guru sekolah minggu nggak boleh jawab. Yang boleh jawab hanya anak-anak sekolah minggu. Mem juga nggak boleh jawab. Ayo, apa? Tadi ada yang benar. Ezalia kayaknya tadi benar tuh jawabnya. Apa tema kita hari ini adik-adik? Sebelum Kak Maria munculkan slide. Karena kalau Kak Maria munculkan slide, ya udah tahu dong jawabannya. Ada yang tahu nggak? Ada tadi yang benar. Menjadi Iya, siapa tadi yang jawab itu? Menjadi berkat. Kak Sarah ya? Tadi Kak Maria nggak nengok. Karena banyak ini adik-adik yang hadir, puji Tuhan ya. Walaupun kita hari ini masih online, tapi nggak boleh mengurangi sukacita ya. Walaupun kita ibadahnya online, harus tetap fokus ya mendengarkan firman Tuhan. Oke.
Kak mau share sedikit dulu ya. Caranya, Bang. Oke, share screen. Kira-kira muncul nggak di tempat adik-adik? Udah. Kalau muncul, coba jempolnya begini dong. Kak Maria mau lihat. Kalau muncul, oke. Coba ini, oke. Siapa lagi? Udah nampak belum? Yo, oke, Jojo Jabes. Apa tema kita hari ini? Menjadi Berkat. sebelum nanti Kak Maria mau menunjukkan satu video, tapi sebelumnya Kak Maria mau bacakan dulu ya ayat Alkitab kita hari ini. Adik-adik, Mana, Bang? adik-adik yang sudah sudah pegang Alkitab, boleh dipegang Alkitabnya, dibaca dalam hati ya, biar nanti Kak Maria yang baca, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Oke, Kak Maria mulai ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong kain. Oke. Amin, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Kak Maria mau menunjukkan satu video nih. Tapi adik-adik duduk tenang ya. Duduk tenang. Oke, sebentar ya. Oke. Siapa yang udah siap nih nengok videonya? Coba angkat tangannya. Oh, ada yang nggak? Ayo, pada nggak sabar ya. Kasih tahu nggak ya? Oke ya, Kak Maria tunjukin. Udah nampak belum? Udah nampak belum? Kalau udah, jempolnya. Jempolnya mana nih? Iya, jempolnya. Udah nampak ya? Oke, kita mulai ya. Nanti diperhatikan biar nanti paham ya isi ceritanya. Oke? Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang, seorang pahlawan tentara. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, Nabi Elisa. pesan kepada Raja, Itu kan Nabi Dia datang kepada yang mengapakan supaya ia tahu keturunan Nabi Elia. Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya.
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abanat dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, pada didengar belum tadi videonya? Dengaran kan ya? Iya, nanti rupanya Kak Maria nunjukin nih kan, rupanya tadi nggak dengar. Kedengaran ya? Coba Dengaran, oh, oke, kedengaran. Berarti kalau Kak Maria tanya nanti tahu dong jawabannya ya. Oke, tadi ceritanya tentang kisah siapa, Hayo? Siapa nama panglima yang tadi diceritakan? nama Maan. Apa? Kak Maria nggak dengar. Maan. Ya, Naam. Oke, Naaman. Berarti Aman. kita mendengarkan dengan sangat baik ya. Hari ini tema kita menjadi berkat. Oke, kalian masih share bahannya. Aduh, kemana kau? Nih. Bentar ya. Oke, menjadi berkat. Nih. Kak Maria kasih slide-nya. Ini ada gambar apa nih? Kalau semua pada lihat nih. Ini gambar apa yang lagi Kak Maria tunjukkan? hati Kak. Oke, tangan dan Hati. Wah, ini semua ke layar kayak mana sih buat hati? Nah, kayak gini. Yang mana yang enak nih? Nih, ha. Oh, Kak Fiona, oke. Ya, yang lain mana nih? Coba buat gambar hati. Gambar hati, mana nih? Atau gini nih? Ini apa namanya nih? Nah, ini hati juga nggak ya? Oke. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang Naaman. Apa ya hubungannya gitu loh? Cerita Naaman dengan menjadi berkat. Nih, kakak mau tunjukkan slide-nya. Jadi ini ilustrasi ya, kurang lebih ya, ilustrasi adik-adik. Jadi belum tentu seperti ini, tapi ini ilustrasi aja, gambaran supaya adik-adik bisa nih dapat gambaran. Oh, seperti ini ya Naaman. Naaman itu adalah seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia menjadi panglima tentara. Panglima itu kan orang yang gagah ya, orang yang kuat. Nah, tapi ternyata Naaman punya sakit. Ayo, tadi yang dengar videonya pasti tahu tuh. Naaman sakit apa katanya? Kusta. Kurang semangat Kak Maria, nggak denger. Sakit apa? Sakit kusta. Kak Fiona yang jawab. Yang lain sakit apa? Kusta. Ada yang tahu nggak sakit kusta itu apa? Ada yang tahu nggak sakit kusta itu apa? Ada nggak? Oh, belum pernah dengar ya, adik-adik ya, belum pernah dengar ya. Tapi kalau sakit demam pernah dengar ya, batuk, nah yang kayak gitu ya. Nah, sakit kusta itu ini kalau bisa dilihat nih tadi kan dari videonya Kak Maria atau dari slide yang Kak Maria tunjukkan tuh kulitnya kayak terkelupas tuh, terkelupas. Jadi sakit di kulit gitu ya. Sakit kusta itu sakit di kulit. Nah, sakit kusta itu pada zaman dahulu dianggap sebagai sakit yang
tidak baik gitu. Berarti kalau ada orang yang sakit kusta, kalau menurut zaman dulu, yaitu sakit yang sangat tidak baik lah ya. Orangnya berarti dikutuk gitu. Tapi walaupun seperti itu, Naaman tetap dikasih oleh Tuhan. Kenapa dikasih oleh Tuhan? Pada akhirnya nanti dia sembuh. Melalui siapa? Ayo, ini siapa tadi? Diceritakan. Anak orang Israel. Dan istri nama dan istri nama yang pakai istri orang Aram. Oh, yang pakai baju ungu itu siapa? Istri orang Aram. Naaman. Iya, yang pakai baju kuning siapa? Anak Israel. Perempuan atau laki-laki? Elisa. perempuan. Ya, ini ya. Dan ternyata Tuhan memakai gadis kecil, perempuan yang pakai baju kuning nih, yang lagi pakai baju kuning di layar Kak Maria ini. Untuk apa? Memberitahukan kesembuhan kepada Naaman. Seperti ini loh Tuhan, caranya untuk sembuh. Nih. Nah, akhirnya Raja memerintahkan Naaman untuk mau kemana dia? Pergi. Oke, pergi kemana tadi? Elisa. Oke, akhirnya Naaman pergi bersama dengan beberapa pasukan. Kemudian apa yang dilakukan? Berapa kali tadi dia dicelupkan badannya? 7 kali. Masa sih 7 kali bukan 10 kali? 7 kali. Yakin? Yakin? Yakin. Berarti semuanya tadi mendengar ya? 7 Kali. Mana? Ayo di sungai mana namanya tadi? Sungai Yordan. Tepuk tangan dulu semuanya. Semuanya tadi mendengar dengan baik berarti ya. Semuanya mendengarkan video Kak Maria tadi dengan baik. Iya. 7 kali. Oke. Nah, tadi kan dari ceritanya kita bisa mendengar ya adik-adik bahwa Naaman akhirnya pergi untuk bertemu dengan Raja Israel, ketemu dengan Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa memberikan perintah kepada Naaman. Naaman, celupkanlah badanmu sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, tadi dari siapa sih Naaman tahu tentang hal itu, gadis? Dari Nabi Elisa. Benar tuh, dari Nabi Elisa. Tapi kan sebelum dia pergi ke Nabi Elisa, siapa yang memberitahu supaya dia pergi ke Israel? kecil dari Israel. Iya benar, berarti adik-adik ini pada fokus semua ya, walaupun belum sarapan, tapi fokusnya bagus. Nah, pertanyaannya udah sarapan, Kak. Oh, Fiona udah sarapan, mantap. Berarti yang belum sarapan nih siapa nih? Nanti selesai ibadah sarapan ya. Oke. Nah, pertanyaan Kak Maria, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan adik-adik sekolah minggu untuk membantu atau untuk menjadi berkat di keluarga? Kira-kira apa? Kalau mau membantu orang tua apa aja nih yang bisa kita lakukan? Coba. Membersihkan rumah. Satu-satu dulu dong, angkat tangan dulu dong. Kakak stop share dulu ya, biar kakak bisa lihat. Oke. Angkat tangan dulu. Apa contoh kira-kira hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat? Oke, Kak Fiona dulu. Baru nanti Kak B. Emily. Baru nanti Kak Aileen. Baru nanti Kak Talia dan Tania. Tadi siapa dulu? Kak Fiona dulu. Apa coba Kak contohnya? Membersihkan rumah. Oke, menjaga adik. Satu aja sayang, nanti kalau semua diambil nanti yang lain gak kedapatan. Nah, oke, makasih Kak Fiona. Pinter, bener. Membantu ya. Membantu orang tua dan menjaga adik. Oke, tadi siapa? Kak B. Kak B. Emily. Apa sayang? Contohnya? Menyapu rumah. Oke, menyapu rumah. Pinter, mantep. Siapa lagi tadi? Kak Aileen. Kak Aileen. Bereskan mainan. Kak Aileen apa sayang jawabannya? Bereskan mainan. Bereskan mainan. Berarti nanti Kak Aileen nih kalau main-main nih, udah selesai main-main misalnya, berarti harus bisa membersihkan mainannya ya. Jangan lagi mama atau papa yang membereskan. Oke, thank you Kak Aileen. Kemudian Kak Tania dan Talia. Apa kira-kira sayang contoh berikutnya? Tidak melawan orang tua. Mantap, ini dia yang paling mantap nih. Tidak melawan orang tua. Berarti nanti nggak ada lagi ya. Nanti orang tuanya Kak Tania sama Kak Talia nanti nggak ada lagi yang ngadu ke guru sekolah minggu dia. Kak, itu si Tania sama Talia melawan aja. Nggak boleh lagi ya. Nggak boleh lagi nih. Oke, siapa nih lagi yang angkat tangan? Oh, Kirana. Kirana sama Abang Felix. Apa kira-kira contohnya sayang? Tahu? Ada? Atau yang lain? Yang lain? Oh, Kak Kirana sama Abang Felix sepertinya sedang mempersiapkan jawaban. Siapa? Abang Jojo, Abang Jabes? Apalagi kira-kira contohnya?
Ngepel. Ngepel. Abang Jojo udah ngepel di rumah. Udah ngepel di rumah. Sedikit ya, ngelap-ngelap ya. Oke, yang lain ada yang tahu lagi? Apa lagi? Kak Izalia, apa contohnya? Sorry Kak Maria tadi nggak cek. Nggak lihat. Apa contohnya? Ada yang mendoakan sakit, Kak. Oh ya, itu juga benar. Ada yang lain? Wah, ini yang kakak-kakak adik-adik sekolah minggunya mantap-mantap nih. Ada lagi yang lain sebelum Kak Maria kasih contoh? Oke, cukup ya nih. Oke, Kak Maria share lagi. Oke, kita kasih contoh. Adik-adik jawab nanti ya. Ini contohnya apa? Oke. Yang gambar 1 itu kira-kira lagi ngapain ya? Membereskan tempat tidur. Sekarang Kak Maria mau tanya. Cuci piring. Sabar, gambar 1 dulu sayang. Gambar 1 tidur. Sekali adik-adik. Kakak mau tanya, siapa yang di rumah sudah membereskan tempat tidurnya sendiri? Ya minimal bantalnya lah gitu. Siapa? Ayo coba. Kak Maria mau lihat. Coba angkat tangan. Membereskan tempat tidur. Iya, membereskan tempat tidur dulu. Gambar 1 dulu. Oke, sorry. Apa? Bang Petrus sudah bereskan tempat tidur sendiri. Membereskan tempat tidur. Pakai tangan, bukan tangan. Siapa lagi yang udah membereskan tempat tidur sendiri di rumah? Oke. Gambar yang kedua itu lagi ngapain? Membantu ibu mencuci piring. Siapa di sini yang udah cuci piring? Tapi kayaknya kalau ada di sekolah minggu belum ya. Kakak-kakak yang udah SMP siapa? Oh, Kak Piona udah cuci piring sendiri? Udah. Oke. Kalau Kak Tania, Kak Talia? Sudah, semua. Tapi kalau udah ada yang cuci piringnya sendiri, hati-hati ya. Jangan sampai piringnya pecah. Oke. Next. Yang gambar pertama, itu lagi ngapain itu? Lagi beresin ngapain itu? Baju. Membereskan baju. Melipat baju. Lipat baju. Siapa di sini yang udah ngelipat bajunya sendiri? Misalnya udah digosok nih. Dilipat. Oh, Kak Ailin. Kak Ailin udah ngelipat baju sendiri. Pintar. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, Brian, Fania udah. Siapa lagi? Siapa lagi? Kak Bi udah. Kak Bi Emily udah ngelipat baju sendiri belum? Belum nih. Oh, udah. Udah sayang. Oh, pinter. Pinter. Nah, gambar yang kedua itu lagi ngapain itu? Lagi beres siapa itu? Membereskan mainan. Tadi ada yang ngasih contoh membereskan mainan ya, Kak Ailin ya. Berarti Kak Ailin nanti udah bereskan mainannya seperti ini ya. Oke, mantap, pinter. Nah, contoh berikutnya. Nah, gambar yang pertama itu lagi pada ngapain itu? Ngepel lap rumah. Oh iya, siapa di sini kalau misalnya belajar nih kan, bukunya berserakan, jadi mama papanya yang masih membersihkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang mau jujur ya? Ada nggak yang? Ada nggak? Kak Fiona masih gitu nggak sayang? Atau udah beresin sendiri? Siapa lagi? Udah pada beresin sendiri belum? Oke, udah pada beres. Nah, gambar yang berikutnya, gambar yang terakhir itu lagi ngapain? Berdoa. Kak. Betul. Jadi adik-adik, untuk menjadi berkat itu tidak harus selalu memberikan sesuatu. Artinya, ya nih, adik-adik kan masih kecil. Kan? Apa yang bisa adik-adik lakukan? Gitu ya kan? Tadi contohnya membereskan tempat tidur sendiri, melipat baju. Ketika selesai main-main, bersihkan mainannya. Ya sama seperti gadis perempuan kecil tadi. Bahkan nggak ada diceritakan di Alkitab. Siapa sih dia? Dari mana sih latar belakangnya? Nggak ada. Tapi Tuhan bisa pakai dia loh menjadi berkat. Tuhan pakai dia supaya Tuhan memakai dia. Dan pada akhirnya gadis perempuan yang tadi yang kecil itulah yang memberitahukan kepada Naaman supaya Naaman pergi ke Israel menjumpai Raja Israel. Kemudian akhirnya dia menjumpai Nabi Elisa. Dan akhirnya dia diberikan petunjuk gimana ya caranya supaya dia bisa sembuh. Caranya adalah dengan mandi di Sungai Yordan. Dia mencelupkan badannya sebanyak berapa kali tadi? 7 kali. Tadi masih ada yang ingat nggak? Masih ada yang ingat nggak ayat hafalan kita tadi? 2 ayat 6. Menjadi berkat. Ayat 6. Ya, Galatia 6 ayat
2. Ayat 2. Oke, mantap. Dia Di sini ayat 2. tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah semua Kristus. Bilang apa, Dik? Tolonglah ya. Jadi berkat itu bukan hanya di keluarga. Ya. Nih, Kak Maria mau nanya nih, adik-adik sekolah minggu mau nggak jadi berkat? Coba angkat tangan. Siapa yang mau jadi berkat? Siapa yang mau jadi berkat? Coba angkat tangan. Tadi kan lagu kita sebelum khotbah kan Yesus pada Alkitab mengajarku walau kita ini masih kecil. Oke, iya. Walau kita masih kecil tapi Tuhan mau jadi kita jadi Ayo, apa tema kita hari ini? Menjadi berkat. Berarti nanti siap ini setelah selesai ibadah minggu, adik-adik mau ya menolong orang tua, bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di keluarga, tapi juga di masyarakat. Dan kita menolong orang tua atau menolong masyarakat yang lain, bukan hanya ketika mereka sedang sakit, bukan hanya ketika mereka sedang bersedih, tapi dalam hal apapun, ketika mereka tidak sakit pun, ketika mereka tidak susah pun, adik-adik harus mau menolong ya. Oke? Mana jempolnya? Oke, iya. Sip. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat. Nah, Kak Maria punya ada satu lagu sebelum kita nanti menutup di dalam doa. Pasti adik-adik udah pada tahu nih lagunya. Sebentar ya, satu lagi nih Kakak mau share. Masuk hidungnya. Masuk, aduh sakitnya. Oke, udah siap belum dengerin lagunya? Udah siap? Jadi adik-adik semangat ya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Walaupun kita masih kecil, apapun bisa kita lakukan. Gak harus kalau kita misalnya masih kecil, kita belum bisa beresi tempat tidur, belum bisa nyapu, belum bisa ngepel, kita bisa ngapain? Bisa berdoa. Iya, makanya Kak Maria ngasih tadi tunjuk itu kan ada bentuk hati ya. Ada bentuk hati. Kenapa Kakak memilih bentuk hati? Karena ketika kita memberi, kita harus memberikannya dengan hati yang tulus. Iya benar, dengan hati yang tulus. Oke. Ini lagu yang terakhir ya. Oke, Kak Maria share. Nanti kalau adik-adik tahu lagunya, boleh nyanyi ya. Kalau tahu lagunya boleh nyanyi ya. Lagu hidup ini bang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Tuhan yang jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Harus belajar berkat. Oh Tuhan, ayolah hidupku. Selagi lagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak ada lagi ini, udah jadi berkat. Hidup ini kesempatan, hidup ini
untuk melayani. Jangan Tuhan ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, saatnya nanti lagi hidup ini udah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Oke, jadi siapa yang mau jadi berkat? Coba angkat tangannya. Siapa yang hidupnya mau jadi berkat? Iya, amin. Iya. Oke, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hidup menjadi berkat bagi banyak orang ya. Menjadi berkat itu tidak harus memberikan banyak, tidak harus memberikan hal-hal yang besar. Ya. Dari hal-hal kecil, contoh yang seperti tadi kakak bilang, mendoakan orang yang lagi sakit, membantu teman misalnya, membantu misalnya ada temannya yang lagi sakit tuh, terus dia nggak ikut sekolah, kemudian ada catatan, nah adik-adik bisa memberikan. Jadi selamat jadi berkat ya, walaupun adik-adik masih kecil, harus semangat ya jadi berkat, oke? Oke, ya, selamat menjadi berkat ya adik-adik, oke? Amin, demikian firman Tuhan kita pada hari Minggu ini. Sebelum nanti kita kembalikan kepada MC, kita bersatu di dalam doa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini kami sama-sama mau berkomitmen Tuhan. Mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mau menjadi orang-orang yang baik Tuhan. Mau menolong orang lain. Mau membantu orang lain. Tuhan, sekalipun kami masih kecil, masih anak-anak. Ataupun yang ada yang sudah remaja. Ternyata Tuhan yang membantu kami menolong Tuhan. Untuk bisa menjadi berkat. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Menjadi orang-orang yang baik. Di tengah-tengah keluarga maupun di tempat kami tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan apabila selama kami tadi ibadah. Kami tidak fokus. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami dan menghapuskan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan Kak Ica. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria. Oke. Jadi nanti selesai hari Minggu ini, adik-adik sudah siap menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu A Gift to You. Itu deh, yang kota itu. I have it to my love. Itu deh. Hah? Itu yang mana? I have it to my love. To you. Itu kan. Inilah dia. Lord, if we could, Ya, boleh bernyanyi ya. wonderful things you give us. Then we lift them up and give them back to you.
everything I be. Lord, I give it to you, Lord, and you thankfully. Every song I sing, every part, everything I do is a gift to you. All you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, Kak Ica punya 2 pengumuman. Siapa yang mau dengar pengumuman Kak Ica? Atau udah bosan? Mau dong. Mau ya. Jadi pengumuman yang pertama, persembahan kita dikumpulkan seperti biasa ya, bisa melalui link OVO, Bank BRI atau Bank BNI atas nama Kak Dharma ya. Kemudian pengumuman yang kedua, minggu depan kita masih tetap ibadah seperti biasa di jam berapa yuk? 8. Jadi iya, jadi minggu depan harus tetap lebih semangat lagi dalam ibadah, oke? Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Minggu depan kita jumpa lagi ya di jam yang sama. Dadah, shalom. Oke, sebelum kita selesai, Kakak tutup dulu ya. Kakak tutup dulu ya. Oke, semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo, berdiri. Iya. Sudah berdiri semuanya? Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kehadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita saat ini berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, udah boleh duduk. Udah boleh duduk. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu sayang semuanya. Selamat hari Minggu. Dadah dulu lah. Dadah dulu. Selamat hari Minggu, Mem. Bang Sem, Kak Ica, terima kasih. Ya, Maria, terima kasih juga. Kak Ica, Bang Sem, Diki. dadah adik-adik. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat semuanya. Kak Sari. Kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat menjadi berkat kepada semua. Amin. Pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak Jojo Jabes. Bukan berseragam, kamuflase yang modern teodor. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak Ica. Diriku sangat menggelegar, diriku tetap berkata. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, kata berbaju dinas untuk berperang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, menepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api, ku sempat cemas, tetapi ku tangkis dengan firman suci. For his words is a lamp to my feet. Bukan salib atau bawang putih, usir iblis gunakan firman suci. Alkitab dibaca, jangan simpan di laci. Angkat panci, dia layak dipuji. Bala tentara surga, bersenjatakan cinta, datang menyapa, buatku terjaga. Mendadak ku terbangun sambil terhuyun-huyun. Sekian lama berada dalam gelap, terlena dalam dunia yang gemerlap. Sekarang ku datang mendekat, Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terang di dalam hatiku, menjadi suatu kekuatan baru. Come on, come on, come on. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, dadah semuanya. See you. Sampai jumpa. See you.